Pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh pembina upacara. Ikrar Sumpah Pemuda dicetuskan pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Amanat pembina upacara, semua barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sutrisno SPDST, Kepala SD Pertama 2, Bapak Ibu Guru SD dan SMP yang sangat saya banggakan, dan anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 yang saya cintai. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, diberi kehidupan, diberi udara segar, bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Salawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang tentu saja menjadi tauladan, menjadi pedoman kita dalam hidup di dunia ini, yang nanti di yaumul kiamah kita nantikan syafaatnya. Amin. Anak-anakku, pagi ini kita memperingati peristiwa yang besar ya anakku, Sumpah Pemuda. Sumpah itu janji atau ikrar. Pemuda dalam makna yang sempit mungkin dimaknai anak-anak atau orang yang berusia 15 sampai 30 tahun. Tetapi dalam makna yang lebih luas, pemuda adalah orang yang memiliki jiwa, yang memiliki rasa untuk terus bangkit, untuk terus bersemangat mengisi khususnya kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jadi kita yang memiliki semangat itu masih dalam kategori pemuda. Atau sebaliknya, Anda walaupun anak-anak tapi tidak memiliki semangat itu, bisa juga dikatakan menjadi orang yang sudah tua ya. Anak-anakku, mengapa peristiwa Sumpah Pemuda penting untuk kita peringati? Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat bersejarah. Peristiwa ini menjadi tonggak atau cita-cita awal tentang persatuan Indonesia. Beragam suku, beragam agama, beragam kebudayaan, ketika itu para pemuda berkumpul berkongres untuk menyatakan sikap seperti tadi yang saya bacakan, tanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, bahasa satu,
bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Jadi anak-anakku, ketika itu kita masih dalam masa penjajahan. Coba dibayangkan ya, kita dijajah mulai tahun 1595. Ketika itu Jenderal Cornelis de Houtman datang ke Indonesia sampai pada tahun 1928. Jadi pemuda-pemuda pada saat itu menerima warisan sebagai anak jajahan. Kita sudah terjajah. Penjajahan itu seperti apa? Luar biasa penderitaannya anak-anak. Orang yang dijajah itu semuanya terbelenggu. Penjajahan Belanda selama 350 tahun, berapa generasi itu? Hampir 6 generasi. Kita dipaksa untuk kerja paksa ya. Ada tanam paksa, harus menanam teh, kopi ini untuk membayar hutang Belanda ketika itu. Harus kerja rodi, membangun jembatan, membangun rel kereta api tanpa dibayar. Dan banyak lagi penderitaan. Yang itu diwariskan secara turun-temurun sampai pada saat itu tahun 1928 itu muncul ide-ide persatuan. Walaupun ketika itu pergerakan untuk merdeka sudah ada, tetapi masih bersifat lokal ya. Jadi para pemuda dari kelompok Jawa, Kalimantan, Ambon, Sulawesi berkumpul untuk menyatakan sikap. Inilah yang menjadi tonggak awal persatuan Indonesia menuju pergerakan kemerdekaan. Yang sampai akhirnya anak-anakku pada tahun 1945, itu berapa tahun itu? Dari tahun 1928 ke 1945 berapa tahun? 17 tahun baru kita bisa merdeka. Jadi luar biasa semangat, keberanian para pemuda ketika itu. W.M. Supratman, kemudian Muhammad Yamin dan teman-teman yang lain berani menggagas tentang persatuan, berani meneriakkan, bersumpah tentang tadi ide-ide kemerdekaan juga. Yang ketika itu ada ancaman, ada tekanan dari penjajah. Oleh karena itu anak-anakku, apa yang bisa kita ambil dari momen peringatan Sumpah Pemuda? Yang pertama, kita harus ataupun wajib menjaga persatuan. NKRI adalah negara harga mati. Sesama teman kita harus bergaul dengan yang baik, tidak boleh saling membuli, tidak boleh menyinggung ataupun melukai tentang suku, ras, agama. Jaga persatuan. Kemudian yang kedua anak-anakku, semangat tadi. Para pemuda ketika memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan luar biasa semangat dan berani. Saat ini kita sebagai pemuda Indonesia hukumnya wajib untuk mengikuti dan mengisi kemerdekaan itu. Dengan semangat apa? Semangat dengan sesuatu yang baik, apapun itu. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin, apapun itu. Anda sebagai pelajar lakukan tugasmu, belajar dengan baik. Hormati orang tua, hormati bapak ibu guru, hormati teman. Anda sebagai umat yang beragama lakukan apa yang menjadi keyakinan kita. Sholat terutama ya anak-anakku. Saat ini mungkin kamu merasa sulit, merasa berat untuk sholat, tapi pada saatnya nanti ketika Anda dikubur, sholat itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa Anda butuhkan. Oleh karena itu saya mohon kepada Anda semua, mari kita tetap untuk menjaga sholat. Yang ketiga anak-anakku, makna yang ketiga, marilah kita belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Belajar ya, terus belajar. Kalau sekarang masih ada salah, tidak apa, terus belajar. Itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk momen peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.